semuanya. Nah, ketemu lagi sama abang dan kakaknya di sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita, kalian harus mempersiapkan namanya Alkitab dan persembahannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah online, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dalam ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau hadir agar kami bisa melayani-Mu dengan baik dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian kita Selamat Pagi Bapa. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik.
sobatku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Cinta
adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Selvi yang akan membawakan firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan berkata-kata atas hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga adik-adik kami ini boleh bertambah-tambah pengetahuannya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu setiap minggunya. Dan Bapa yang baik, kami mau menyerahkan kebaktian kami sampai dengan selesainya, itu semua di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, langsung saja ya kita akan membahas mengenai firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Ananias dan juga Safira. Seperti biasa, kalau ada Kak Selvi, pasti ada video tentang penjelasan firman Tuhan kita yang akan membantu adik-adik kelas kecil untuk mengerti akan firman Tuhan. Maka dari itu, sekarang saatnya kita menyaksikan video mengenai cerita tentang Ananias dan Safira ya. Mari kita saksikan bersama. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya.
Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah adik-adik, di dalam video tadi kita boleh menyaksikan cerita tentang Ananias dan juga Safira yang merupakan sepasang suami istri yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah kisah tersebut tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nah dari cerita tersebut mereka melakukan dua tindakan yang tidak benar. Yang pertama, mereka berdusta ataupun berbohong kepada Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka memberi persembahan dengan niat yang tidak baik, yaitu mereka ingin dipuji dan dihormati sebagai orang yang luar biasa dalam memberikan persembahan, sebagai orang yang saleh pada saat itu. Nah adik-adik, mereka lupa bahwa mereka itu punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa melihat apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang sedang mereka rencanakan. Karena kalau kita lihat di dalam video tadi, kita melihat bahwasanya ketika Ananias dan juga Safira selesai menjual daripada sebidang tanah yang mereka miliki, mereka terhasut oleh godaan iblis, yaitu menyisihkan atau memotong hasil penjualan tersebut. Mereka membagi duanya, yang satu mereka simpan di rumah, dan yang satu lagi mereka persembahkan menjadi persembahan janji iman kepada Petrus. Nah ketika mereka mempersembahkan persembahan itu ke hadapan Petrus bertanya kepada Ananias. Petrus mengatakan seperti ini kepada Ananias. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Itu yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias. Kenapa Petrus mengatakan seperti itu, Kak? Karena awalnya niatan daripada Ananias dan Safira yaitu memberikan hasil penjualan tanah tersebut seutuhnya bagi Tuhan. Dia mau memberikan semua hasil penjualan tanahnya itu terhadap Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah selesai menjualnya, mereka tergoda oleh bisikan iblis supaya setengahnya lagi disimpan di rumah dan setengah saja yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi ketika mereka selesai memberikan persembahan tersebut? Setelah Petrus bertanya kepada Ananias, tidak lama kemudian, belum sempat Ananias menjawab, Tuhan langsung menghukum Ananias. Dengan cara apa hukuman yang dia berikan? Dengan cara mengambil nyawanya langsung pada saat itu. Ketika Petrus telah selesai berbicara, Tuhan langsung mengambil nyawanya ketika Ananias memberikan persembahan yang setengah tersebut. Nah lalu tidak lama kemudian, 3 jam setelah Ananias meninggal dunia, kemudian istrinya Safira datang untuk menjumpai Petrus. Lalu Petrus bertanya hal yang serupa terhadap Safira. Nah, Petrus menanyakan seperti ini kepada Safira. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Wah, ternyata Ananias dan Safira sudah sepakat untuk berbohong dan mendustai Roh Kudus. Mereka bersepakat untuk berbohong dengan mengatakan bahwasanya penjualan mereka hanya setengah daripada yang mereka miliki, adik-adik. Dan tidak lama kemudian hal yang serupa terjadi juga terhadap Safira, yaitu dia mendapatkan hukuman dengan cara meninggal langsung ketika dia selesai berbicara kepada Petrus pada saat itu. Nah adik-adik, dari kisahnya Ananias dan Safira ini kita boleh melihat bahwasanya kita itu punya Tuhan yang cukup luar biasa. Apapun yang adik-adik pikirkan, apapun yang adik-adik sedang lakukan, Tuhan bisa lihat. Nah Kak, kalau pada zaman saat ini bagaimana? Apakah ketika kita berbohong, apakah ketika kita berbuat dosa, nyawa kita langsung diambil Tuhan? Nah, jawabannya pasti tidak, karena pada zaman sekarang Tuhan pasti memiliki catatan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, hingga nanti tiba pada masa penghakiman di mana Tuhan Yesus turun untuk kedua kalinya. Nah, di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira pernah nggak ya melakukan perbuatan yang tidak baik yang mungkin serupa seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira tersebut? Mungkin adik-adik
pernah berbohong terhadap orang tuanya? Atau adik-adik pernah mengambil yang bukan milik kita? Atau ada nggak nih di antara adik-adik yang pernah memotong persembahan yang sudah dititipkan oleh orang tuanya? Jadi mamanya kasih uang 10.000, tetapi yang dia kasih sama Tuhan 5.000, 5.000-nya lagi dia simpan untuk dia pakai jajan. Kira-kira ada nggak ya? Nah, adik-adik boleh jawab di hati masing-masing ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak mau tanya lagi nih. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa, mau dosa apapun itu, bagaimanakah perasaan kita? Apakah ada di antara kita ketika kita melakukan dosa kita menjadi sukacita atau bahagia? Atau kita merasa takut dan cemas? Pasti kita semua merasa takut dan cemas ketika kita melakukan perbuatan yang perbuatan yang salah. Kita takut contohnya dimarahi kalau kita berbohong. Kita takut kalau sewaktu-waktu kalau misalnya kita pernah mencuri, kita ketahuan, nanti kita jadi malu. Pasti kita merasa takut dan cemas. Jadi hidupnya tidak lagi tentram, tidak lagi tenang. Nah, tidak ada manusia yang mau hidup di dalam ketakutan. Pasti semua manusia itu mau hidupnya tenang dan selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana Kak caranya supaya kita boleh hidup di dalam ketenangan di dalam Tuhan? Nah, sebenarnya caranya cukup mudah adik-adik, dengan cara kita mematuhi yang namanya hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu adalah 10 perintah yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Yang paling utama yang adik-adik harus lakukan adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu jangan menyembah patung berhala, jangan mengucapkan saksi dusta, dan harus menghormati orang tua kita. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menginginkan hak yang bukan milik kita. Nah, ketika kita sudah belajar untuk menjalankan 10 hukum Taurat tersebut, maka yakin dan percayalah Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi setiap kita. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, dari kisah yang dialami oleh Ananias dan Safira, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk boleh menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik, karena itu adalah hal yang tidak Tuhan sukai. Nah, jadi adik-adik, melalui firman Tuhan kita pada minggu ini, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Tuhan mau agar setiap adik-adik kakak yang ada di rumah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, sehingga apapun yang kalian minta terhadap Tuhan, Tuhan akan berikan. Maka adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan juga akan membalas berlipat-lipat kali untuk setiap apa yang telah adik-adik berikan kepada Tuhan. Adik-adik harus ingat juga bahwasanya kita punya Tuhan yang cukup kuasa, cukup luar biasa, di mana Tuhan tahu loh apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita rencanakan, Dia tahu, bahkan Dia telah menyediakan yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Maka adik-adik, saat ini mari, kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa, kita pernah melukai hati teman kita pernah melukai hati Roh Kudus, kita pernah melukai hati orang tua kita, mari saat ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk boleh memohon ampun, kita boleh diingatkan kembali untuk boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu segalanya, dan Dia tahu apa yang sedang kita butuhkan dan kita pikirkan. Maka dari itu adik-adik, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi daripada Tuhan kita. Maka serahkanlah segala apapun yang menjadi kekhawatiranmu terhadap Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang membimbing, Engkau yang mengajari setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk boleh hidup jujur, ajari kami untuk boleh memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk boleh menghargai setiap apapun yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Tuhan yang baik, kami memohonkan hikmat Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ke depannya. Ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang memberkatinya sampai dengan selesai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin.
Baik adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, siapin koletenya yang ada di rumah, dan kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Hidupku Sekarang. Di hadapan
sebelum kita mengakhiri pada orang kita, mari kita bernyanyi satu lagu lagi, Waktu Tuhan. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan di tatap muka kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.